Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih kepada Bapak Ristanto selaku dosen pengampu mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan teman-teman saya untuk melakukan presentasi di siang hari ini. Dan kali ini kita akan membahas mengenai gambar di web design. Maka dari itu sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5, anggota dari kelompok 5 sendiri. Yang pertama yaitu saya sendiri, Amalia Septiani, NIM 5302421002. Dan saya Muhammad Farkan dengan NIM 5302421011. Kemudian dengan saya Muaid Billah dengan NIM 53024211012. Kemudian saya Angzel Maulana dengan NIM 53024211025. Kemudian saya Beni Duryadi dengan NIM 53024211029. Jadi tadi adalah perkenalan dari kelompok kami. Kemudian untuk pemaparan materi yang pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri. Pada presentasi kali ini kita ada beberapa subbab yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada what to look for, yang kedua ada legitimate image search, yang ketiga ada getting professional help, yang keempat ada how not to impress, yang kelima ada creative cropping, yang keenam ada Photoshop adjustments, yang ketujuh ada file formats and resolution, yang kedelapan ada creative image treatments, yang ke-9 ada application the fine print, yang ke-10 ada onward and upward. Next. Selanjutnya, sebelumnya kita harus mengenal dulu gambar. Apa itu gambar? Gambar sendiri itu adalah sebuah perpaduan antara titik, garis, bidang, dan warna yang berguna untuk mencitrakan sesuatu. Next. Kemudian gambar itu mempunyai dua tipe, yaitu ada vektor dan bitmap. Untuk vektor sendiri, yaitu merupakan serangkaian instruksi matematis yang dijabarkan dalam bentuk garis dan bagian-bagian lain yang saling berhubungan satu sama lain dalam sebuah gambar. Untuk vektor sendiri itu, kalau di zoom bisa berbentuk garis lurus yang jelas. Dan kemudian untuk bitmap sendiri itu adalah merupakan gambar bertipe raster yang mengandalkan jumlah piksel dalam satu satuan tertentu. Dalam hal ini, semakin rapat piksel, maka semakin baik kualitas gambarnya. Bisa kita lihat kalau bitmap sendiri itu, kalau di zoom akan berbentuk seperti kotak-kotak kecil. Oke, next. Yang pertama itu adalah what to look for. Apa yang dicari. Yaitu untuk gambar sendiri, untuk apa yang dicari, yang pertama itu harus relevan. Gambar yang relevan dapat menambah minat pada suatu desain dan akan meningkatkan kualitas halaman dari sebuah web. Sebuah web yang memiliki gambar relevan pasti akan memiliki daya pikat sendiri untuk menarik user-user yang mengakses web tersebut. Kemudian biasanya gambar yang relevan tersebut atau website yang relevan akan tersedia sebuah bookmark visual yang dapat membantu pengunjung mengingat apa yang tercantum di halaman dan kemana harus mencari ketika kembali. Next. Kemudian ini adalah contoh website yang relevan, di mana ini adalah website e-commerce yang menjual sikat gigi tanpa adanya plastik. Bisa dilihat sendiri. Next. Yang kedua, kemudian ada interesting. Hubungan elemen visual desain dan kontennya sangatlah penting, tetapi kita juga jangan selalu menjadikan elemen visual dan desain kontennya itu menjadi prioritas nomor satu, tetapi kita juga harus memperhatikan tentang hal-hal yang bersifat interesting itu. Oke, next. Kemudian yang ketiga itu ada appealing. Gambar yang menarik secara estetis atau emosional akan menarik user atau pengguna dalam hal perhatian dan penekanan. Akan tetapi, kecantikan dan daya tarik setiap orang berbeda-beda, tergantung pada subjek dan audiens target situs yang Anda rancang. Next. Ini merupakan salah satu website yang bisa kita rasakan. Dari gambar ini terdapat kampus UNES yang ada di kelilingi pohon-pohon rindang, yang bisa kita rasakan adalah hawa-hawa sejuk di sekitaran gedung rektorat ini. Next. Kemudian ada legitimate image search, yaitu ada dua, kita bisa ambil dan buat.
Yang pertama ambil yaitu dengan kamera sendiri. Kita bisa mengambil gambar dengan kamera kita sendiri melalui handphone atau melalui kamera dengan jepretan tangan kita sendiri. Dan kemudian ada juga bisa buat atau membuat ilustrasi sendiri dengan pemikiran kita tanpa dengan pemikiran kita dengan menggunakan software-software lain selain kamera ataupun berarti dalam artian itu bukan alam yang kita lihat. Okay, next. Kemudian ada yang terakhir yaitu stok fotografi. Arsip foto atau bank gambar terdiri dari foto dan ilustrasi yang dibuat untuk penggunaan umum dengan biaya lisensi. Tetapi juga terkadang ada yang gratis. Untuk stok fotografi sendiri bisa kita cari di internet, banyak stok foto yang gratis dan juga yang biaya, tergantung foto mana yang akan kita ambil dan di web mana kita akan mengambil foto tersebut. Next. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Beni Dwiriyadi, dipersilahkan. Terima kasih untuk waktunya. Materi selanjutnya yaitu free image. Nah, di stok fotografi tadi ada beberapa tingkatan, yaitu ada 3 tingkatan tepatnya, free image, royalty free image, dan juga right manage image. Nah, untuk free image sendiri, di dalam dunia stok fotografi tersedia beberapa stok gambar yang gratis dapat kita gunakan secara cuma-cuma dan berkualitas sangat baik. Akan tetapi meskipun tersedia secara gratis, tentunya seseorang pasti membayar atau mengeluarkan biaya untuk membayar peralatan, membayar waktu yang diperlukan untuk membuat gambar tersebut. Nah, free image ini dapat kita temukan di sumber-sumber gambar kita temukan di situs-situs berupa web. Nah, berikut ini adalah sumber-sumber berupa situs yang menyediakan stok gambar gratis. Tapi selain menyediakan stok gambar gratis, situs-situs ini juga menyediakan stok gambar yang berbayar. Nah, untuk situsnya yaitu seperti pixabay.com, freerangerstock, scx.hu, dan pixels.com. Nah, pada gambar ini merupakan tampilan dari web pixels.com. Di web tadi menyediakan gambar-gambar yang bisa kita akses secara gratis dan juga ada yang berbayar tentunya. Nah, di web ini mungkin dapat kita temukan banyak sekali gambar-gambar gratis ya. Kualitasnya juga sangat baik. Akan tapi jika kita membuat proyek profesional yang seperti proyek yang kita buat untuk klien, nah itu tentunya membutuhkan perjanjian atau lisensi yang sangat rinci. Tidak bisa kita menggunakan sembarang gambar gratis. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan stok gambar berbayar yang memiliki lisensi secara jelas dan rinci. Stok gambar berbayar ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu royalty free image dan right manage image. Nah, royalty free image sendiri tidak tersedia untuk digunakan secara gratis. Istilah ini mengacu pada rincian perjanjian lisensi gambar. Royalty free image license atau lisensi royalty free image mengharuskan kita membayar untuk menggunakan suatu gambar. Dengan membayar lisensi ini memberikan kita hak untuk menggunakan gambar untuk klien dan proyek lain tanpa membayar biaya lisensi lebih lanjut yang dikenal sebagai royalti. Ini adalah opsi populer di mana pada kalangan desainer yang mungkin membutuhkan jenis gambar yang sama berulang kali dan ingin menghindari kerumitan dalam menegosiasikan lisensi. Nah, di sini merupakan gambar suatu web yang menyediakan royalty free image. Nah, seperti yang telah saya sebutkan, web ini digunakan para desainer untuk yang malas untuk mengurus lisensi berkelanjutan. Seperti itu. Di web ini menyediakan gambar yang dapat kita beli, juga disediakan fitur
pembayaran per bulan sehingga membuat biaya lebih murah. Soalnya karena jika kita membeli membeli gambar satu persatu itu akan membutuhkan biaya yang lebih mahal. Akan tetapi jika kita membayar per bulan untuk mengakses gambar lebih banyak, tentunya akan memakan biaya yang lebih sedikit. Yang selanjutnya yaitu Right Manage Image. Nah, Right Manage Image disebut foto atau grafik yang dilisensikan di bawah lisensi penggunaan terbatas yang disebut Right Manage. Ini berarti bahwa pelanggan akan menegosiasikan penggunaan gambar dan waktu serta tempat dengan agen stok. Kemudian mereka akan memberikan lisensi Right Manage untuk gambar tertentu yang ingin digunakan. Lalu bagaimana cara membeli gambar berlisensi Right Manage ini? Untuk membeli gambar lisensi Right Manage, buyer atau pembeli harus menjelaskan detail tujuan penggunaan gambar tersebut kepada agensi. Buyer harus menentukan hal-hal sebagai berikut, yaitu ukuran dan resolusi gambar, wilayah geografis tempat foto akan digunakan atau didistribusikan, media di mana foto itu akan digunakan, lama foto akan digunakan, volume salinan atau jangkauan distribusi foto, untuk apa foto itu akan digunakan, hak eksklusivitas untuk menggunakan foto tersebut jika ada, dan tentu saja harus mengklarifikasikan apa tujuan penggunaan dari gambar tersebut. Jenis stok foto ini atau lisensi Right Manage Image tentunya memiliki biaya yang lebih mahal karena kita harus membayar biaya berdasarkan ukuran bisnis, jumlah orang yang akan diekspos ke gambar, dan jumlah waktu untuk gambar tersebut digunakan. Yang selanjutnya yaitu Getting Professional Help. Nah, lisensi-lisensi tadi kita gunakan agar gambar yang kita gunakan pada situs web kita tidak digunakan oleh orang lain. Akan tetapi ada hal lain yang bisa kita gunakan atau bisa kita lakukan untuk memastikan gambar pada situs web kita tidak digunakan oleh orang lain, yaitu dengan mengambil foto sendiri menggunakan bantuan fotografer profesional. Jika ingin menyewa fotografer profesional, pastikan untuk menemukan seseorang yang berpengalaman dengan fotografi komersial dan jenis bidikan yang dicari. Ketika menyewa fotografer profesional, tentunya harus mengajukan permintaan berupa proposal yang berisi informasi detail tentang pengambilan gambar yang akan dilakukan, seperti detail step bidikan yang dibutuhkan, tempat pengambilan gambar, jika akan dilakukan di luar studio fotografer, siapkan model, lokasi, lemari pakaian, dan sebagainya untuk pengambilan pada hari yang sama jika memungkinkan. Ini diperlukan untuk menangani biaya kontrak secara akurat. Nah, dalam kontrak fotografer itu sendiri, beberapa fotografer biasanya mempertahankan hak eksklusivitas atas gambar yang mereka ambil, di mana mereka akan mengenakan biaya per penggunaan foto. Anda harus mencoba untuk menegosiasikan kepemilikan penuh dan izin penggunaan bila memungkinkan. Tetapi perlu diingat bahwa jenis kontrak ini mungkin lebih mahal. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang satunya, yaitu Muhammad Farhan. Dipersilahkan. Baik, Mbak Moderator, makasih atas waktunya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi how not to impress, bagaimana tidak terkesan ya. Di sini ada contoh-contohnya, ada 3 contoh. Ada Google Ganking, ada Hotlinking, dan ada Clipart. Saya akan menjelaskan dari Google Ganking terlebih dahulu. Google Ganking merupakan perintah menjalankan pencarian gambar Google untuk topik-topik seputar pembuatan situs web. Melakukan pencarian gambar untuk subjek yang terkait pada website yang ingin dibuat dapat memberikan pemahaman visual yang lebih baik dan ide tentang jenis gambar yang ingin digunakan di web. Google Ganking ini merupakan masalah serius dalam desain web. Salah satu website yang menyediakan gambar untuk referensi yang saya ketahui adalah Flickr.
Tetapi sebagian besar gambar Flickr dilindungi hak cipta oleh pemiliknya masing-masing. Oke, di sini akan saya berikan contoh tentang Google Ranking. Misalkan Anda ingin membuat sebuah website atau web Anda sendiri gitu. Nah, pas Anda ingin memasukkan sebuah gambar, misalkan, nah gambarnya ini itu kayak sebuah referensi gitu. Nah, Anda bisa mencarinya di Flickr gini untuk dijadikan referensi. Tetapi di Flickr ini kan ada yang gratis dan juga ada yang berbayar. Nah, kalau yang berbayar itu ya harus dibeli dulu. Maksudnya ya ada hak ciptanya masing-masing lah intinya. Nah, kalau untuk yang gratis itu bisa digunakan untuk referensi Anda untuk membuat gambar dan dimasukkan ke website Anda. Oke, next. Nah, yang kedua ini ada hot linking. Hot linking merupakan praktik mendistribusikan file dalam bentuk apapun mulai dari gambar, video, dokumen, dan file bentuk lainnya dari satu web ke web lain secara langsung. Dalam sebuah web biasanya ada sebuah gambar yang berbentuk sebuah skrip. Skrip ini akan dipublis dalam sebuah web lainnya dan nantinya gambar tersebut akan bisa dilihat. Tetapi biasanya ada hak cipta untuk mengambil gambar tersebut. Kerugian menggunakan hotlink ini bagi web adalah pengguna bandwidth akan semakin meningkat yang mengakibatkan server down pada web yang membuat gambar tersebut. Saya akan membuat contoh lagi seperti Anda ingin membuat website. Di dalam website tersebut saya akan mengambil contoh video lah. Anda ingin memasukkan sebuah video di dalam website Anda. Nah, tetapi dalam website Anda itu videonya itu harus ditampilkan gitu. Maksudnya kalau kita diklik langsung bisa diputar. Nah, jadi kita tuh harus mengambil dari, misalnya kita mau ngambil dari YouTube, kita harus masuk ke YouTube dan kita harus mengcopy kan tentunya. Nah, tapi yang di-copy itu berupa HTML atau script yang dijelaskan tadi di hotlinking ini. Nah, sebuah script itu nanti akan diubah oleh ya nama praktiknya itu hotlinking dan akan dimasukkan ke website Anda, dan ketika sudah dimasukkan ke website Anda, video itu langsung bisa diputar di website Anda tanpa harus mengklik link tersebut. Oke, next. Nah, dari clip art ini, clip art merupakan kumpulan elemen desain grafis untuk membuat desain grafis yang lengkap. Ini bisa berupa objek terpisah dan gambar penuh. Biasanya dalam pembuatan situs web, kita memerlukan sebuah clip art karena lebih mudah untuk dimasukkan ke dalam teks daripada stok foto yang berbentuk persegi panjang. Clip art biasanya menggambarkan subjek kartun yang menarik dan bersifat universal. Dan di sini ada contoh gambarnya. Dan sebelumnya saya lupa ngasih tahu juga contoh gambarnya, tapi bisa dilihat lagi tadi. Di sini ada contoh gambar tentang clip art. Ini gambar sederhana lah tentang clip art. Nah, contohnya lain itu seperti ya Anda ingin membuat sebuah web. Nah, dalam web Anda itu Anda ingin sebuah gambar, tetapi gambarnya itu hanya gambar saja, tidak ada yang bentuk persegi panjang gitu kan, biasa ada background dan segala macam. Nah, ini bisa juga disebut dengan gambar tanpa background, ya gambarnya tok gitu. Nah, nanti Anda masukkan ke website Anda, nah dan juga itu gambarnya akan terlihat di situ. Nah, juga clip art ini tuh berupa biasanya kartun gitu yang gambarnya bentuknya kayak ya anime atau bisa juga ya kayak Tom and Jerry, nah gitu kartun-kartun gitulah clip art tuh. Oke, next. Nah, di sini creating cropping. Nah, cropping sendiri merupakan teknik manipulasi gambar untuk menghilangkan detail yang tidak perlu atau tidak enak dipandang dari sebuah gambar. Metode cropping ini dapat dianggap amatir jika dijalankan dengan buruk, tetapi akan terlihat baik jika dilakukan dengan benar. Seorang pembuat web harus bisa menguasai teknik cropping ini karena akan membantu webnya untuk berkembang pesat karena akan enak dilihat dari segi gambarnya. Ini bisa dilihat nih gambar tentang teknik cropping itu. Nah, di sini bisa kita lihat kalau yang gambar ini pertama ini penuh. Nah, setelah di crop itu dia akan terlihat hanya yang bagian putihnya saja itu di situ. Ya, contohnya Anda ingin membuat website ya. Nah, misalnya Anda ingin mengambil gambar kartun atau mengambil gambar lainnya gitu, kan ada background-nya biasanya kan. Nah, Anda ingin hanya mukanya kartun atau badannya kartun saja yang ingin diambil. Nah, jadi Anda harus tentu saja mengcrop di bagian itu dan Anda masukkan ke website yang ingin Anda buat itu. Nah, ini contohnya lagi ya. Oke, next. Nah, di sini akan saya lanjutkan pemaparannya. Di sini teman saya yang akan lanjutkan pemaparannya. Oke, langsung saja Mas Angzal. Baik, terima kasih kepada Mas Farhan telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan presentasi. Di sini ada materi penyesuaian Photoshop atau adjustment Photoshop
atau Photoshop Adjustment ya. Banyak aplikasi atau software yang digunakan untuk mengedit gambar, tapi kita menggunakan Adobe Photoshop dikarenakan aplikasi ini kompatibel dalam melakukan penyesuaian gambar. Langkah pertama yang dilakukan adalah memotong gambar atau mengcut gambar. Di sini terdapat gambar yang sudah dipangkas atau dipotong atau di-cut ya, di sini atau di-crop. Awal mula gambar ini adalah gambar tersebut di samping kiri ada gambar pintu, tetapi kita crop biar objeknya menjadi lebih jelas dan dapat enak dipandang. Next. Yang kedua ada kontrol kecerahan atau saturasi warna. Kecerahan sebenarnya mengacu pada terang dan gelap dalam sebuah gambar. Menendang kecerahan dan kontras figur build more beberapa tingkat dan menekan kecerahan dan kontras blok latar belakang sedikit akan membantu memberikan komposisi sedikit lebih menonjol. Di sini ada contoh gambar yang sudah diatur kecerahannya, gambar yang sejenis gambar yang tadi di sini. Gambar awal ini gelap, terus kita atur kecerahannya sehingga akan menjadi lebih terang dan akan menjadi lebih detail dan tajam. Caranya kita bisa masuk ke menu Photoshop di menu Image, kemudian kita klik Adjustment, kemudian kita pilih Brightness, kemudian kita naikkan Brightness and Contrast maupun exposure-nya. Next. Yang selanjutnya itu ada menggunakan filter. Dalam fotografi tentunya tidak lupa juga untuk menambahkan sebuah filter dalam sebuah foto atau gambar. Filter ini digunakan untuk membuat gambar menjadi lebih karya warna dan memperindah gambar yang kita edit. Photoshop juga hadir dengan berbagai macam filter. Di sini ada contoh gambar yang telah menggunakan filter. Di sini tersedia banyak filter, ada satunya ada HNW atau hitam dan putih di sini ya. Terus kemudian ada efek spiral, filter spiral, kemudian ada efek sketsa di sini ya. Di sini ada juga efek HDR di sini, sehingga gambar jadi lebih terang dan enak dilihat. Next. Kemudian ada selanjutnya ada materi format and resolution file ya, atau format dan resolusi file. Dalam pengeditan gambar tentunya kita harus mengetahui format dari gambar yang akan kita edit. Saat ini 3 format gambar didukung secara luas oleh browser web. Contohnya ada 3, yaitu JPG atau kita kenal dengan JPEG, kemudian ada GIF dan ada PNG. Memilih format yang tepat untuk gambar Anda adalah masalah menentukan mana yang akan memberikan ukuran file terkecil untuk gambar dengan kualitas terbaik. Yang pertama ada JPEG atau kita sebut dengan JPG ya, format JPG adalah sebuah format dalam gambar yang dikhususkan untuk menyimpan gambar fotografi. Ukuran format ini berbeda dengan yang lainnya, yakni hanya 24 bit saja. Di sini ada contoh gambar dengan format JPG ya, atau JPEG. Di sini gambar akan, jika kita kompresi, maka kualitas gambar di sini akan semakin tinggi dan semakin terang. Next. Yang kedua ada format GIF atau biasa kita kenal dengan Graphics Interchange Format. Merupakan format 8 bit yang mengoperasi file berdasarkan jumlah warna dalam gambar. Meskipun rasio kompresi format GIF bagus, namun mendukung maksimal hanya 256 warna, dan karena itu tidak berguna untuk halaman fotografi. Gambar yang berformat GIF biasanya akan bergerak secara berulang seperti animasi. Di sini ada contohnya gambar berformat GIF. Di sini dengan transparan dan sampingnya ada PNG 24 bit dengan latar belakang yang berbeda atau tidak transparan. GIF kalau kita cari di Google biasanya akan bergerak. Next. Yang ketiga atau terakhir di sini ada PNG atau PNG, Portable Network Graphics, dikembangkan oleh W3C sebagai alternatif GIF. Gaya kompresi lossless dari algoritma PNG bekerja mirip dengan GIF, di mana file dengan warna lebih sedikit akhirnya memiliki ukuran file terkecil. Gambar PNG dapat disimpan dalam 8 bits atau 24 bit. PNG memiliki warna yang lebih pekat dibandingkan dengan GIF. Jadi di sini ada contoh gambar berformat PNG yang memiliki warna lebih pekat dibandingkan dengan GIF dan memiliki warna yang lebih terang dan detail. Biasanya format PNG digunakan oleh para web designer atau desainer. Selanjutnya
pemaparan materi akan disampaikan oleh Mas Muayyid Billah. Terima kasih buat Mas Ansel untuk waktunya. Untuk selanjutnya yaitu materi selanjutnya menggunakan gambar untuk meningkatkan gambar. Mengubah gambar untuk menambah batas, efek tepi, dan transparansi mungkin tampak seperti kerumitan minimal. Sebenarnya hanya butuh beberapa menit di Photoshop untuk memberikan foto tampilan sesuai keinginan. Tetapi masalah tersebut dapat muncul jika kita harus memberikan tampilan yang sama pada setiap gambar di situs web. Seperti pada gambar di bawah ada sebuah sketsa atau mapping. Nah, agar terlihat lebih terkesan, mapping tersebut atau sketsa tersebut dimasukkan ke dalam sebuah bentuk buku 3D. Nah, atau portofolio yang berguna sebagai konten yang disempurnakan dengan latar belakang kertas 3D yang ditempatkan di belakangnya, yang berguna juga untuk melapisi gambar dekoratif di atas gambar konten agar menjadi lebih efektif. Next. Kemudian selanjutnya perawatan gambar efek kreatif. Setelah memasukkan gambar JPG, PNG, atau GIF ke halaman web, mungkin kita masih merasa sedikit kecewa dengan presentasinya. Secara default, gambar yang ditempatkan pada halaman web menggunakan tag HTML, yaitu image, berada sejajar dengan teks yang mengelilinginya. Sebuah gambar hyperlink biasanya memiliki batas biru yang agak tidak menarik. Bukan presentasi default yang sangat menarik, tetapi untuk itulah CSS ada. CSS sendiri yaitu cascading style sheet yang berguna untuk mengatur beberapa komponen dalam sebuah web sehingga akan lebih terstruktur dan seragam. Dalam kasus ini ada dua opsi. Yang pertama yaitu menerapkan efek yang diinginkan langsung ke foto menggunakan perangkat lunak pengedit gambar. Kemudian yang kedua, gunakan gambar latar belakang dan batas CSS untuk menata gambar dalam halaman web. Bisa kita lihat pada gambar di bawah itu ada sebuah web. Nah, pada web tersebut dia menerapkan gambar dengan menggunakan efek transparansi agar teks yang di tengah, di depan itu lebih terlihat jelas. Kemudian, next. Kemudian menggunakan CSS murni untuk meningkatkan gambar. Kemampuan untuk menentukan nilai-nilai ini secara terpisah dapat berguna jika kita menginginkan batas hanya pada satu sisi blok, atau jika kita ingin menggunakan warna berbeda dalam batas yang sama, tetapi menyampurkan gaya, warna, dan nilai ketebalan yang berbeda di sekitar elemen atau gambar yang sama biasanya hanya akan menimbulkan masalah. Bisa kita lihat pada gambar di samping, di situ ada gambar monyet yang pada sisi tepinya itu diberikan sebuah border atau garis bayangan yang fungsinya itu agar meningkatkan gambar. Tetapi pada contoh tersebut gambar tersebut akan menjadi terkesan lebih menakutkan. Jadi karena border tersebut memiliki warna yang bertabrakan, jadi terkesan menjadi menakutkan. Next. Kemudian selanjutnya ada gaya perbatasan. Gaya perbatasan sendiri terbagi menjadi 8, yaitu yang pertama burik atau dotted, yaitu mendefinisikan tenda. Kemudian dashed atau berari, yaitu mendefinisikan kotak putus-putus. Kemudian yang ketiga yaitu solid atau padat, yaitu mendefinisikan perbatasan padat. Kemudian yang keempat yaitu double atau ganda, yaitu mendefinisikan dua batas yang nilainya itu sama dari lebar dua perbatasan dan batas lebar. Kemudian yang kelima yaitu groove, yaitu alur yang mendefinisikan perbatasan 3D. Efeknya itu tergantung pada nilai-nilai warna batas. Yang keenam yaitu ridge atau definisi 3D perbatasan penggunungan. Efeknya itu tergantung pada nilai-nilai warna batas. Kemudian insert, yaitu mendefinisikan sebuah perbatasan 3D tertanam. Efeknya itu tergantung pada nilai-nilai warna batas. Kemudian yang kedelapan yaitu offset atau awal, yaitu mendefinisikan sebuah perbatasan awal 3D. Efeknya itu tergantung pada nilai-nilai warna batas juga. Next.
Yang terakhir yaitu aplikasi sebagai cetakan halus. Bisa kita lihat pada slide ada gambar tentang grafik harga dan penjualan sebuah sereal dan yogurt. Nah, bisa kita lihat mengapa yang menjadi pertanyaan itu apakah gambar grafik itu relevan? Kemudian yang menjadi pertanyaan keduanya adalah apakah grafik gambar tersebut menarik? Nah, jawabannya itu adalah tujuan dengan dibuatnya grafik informasi kecil ini agar untuk menarik perhatian pengguna dan mengajarkan sebuah konsep, bukan hanya menunjukkan fluktuasi harga sebenarnya dari yogurt dan sereal, tetapi juga mengapa menghapus label harga individual dan menggeneralisasi grafik dengan membuat harga tersebut di antara penjual menjadi garis pantulan sederhana. Kemudian next. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, jadi tadi merupakan pemaparan materi mengenai gambar dari web design dari kelompok kami. Apabila nantinya dari teman-teman ingin mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapat terkait materi yang kami bahas, bisa langsung dipaparkan saja di kolom diskusi. Untuk presentasi kali ini kami cukupkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian materi. Untuk teman-teman semua yang sudah menyimak dan memperhatikan materi yang kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.